Bang Burhan? Sudah lama? Sudah sejak tadi. Bagaimana pertunjukannya? Sukses lagi? Semangat teman-teman tinggi sekali. Harus dirayakan kalau begitu. Kita pergi makan seafood yuk. Aduh, Ira capek. Ira, pergilah. Tidak apa-apa, Bu. Kalau Ira capek, Iya, Ira mau istirahat. Ira ngantuk kali. Itu buah apel dari siapa? Nak Burhan. Oh. Jadi tadi ke dokter? Ya, diantar Nak Burhan. Ini oleh-oleh Nak Burhan dari Tokyo. namanya juga ingat. Katanya Ira mau arloji. Terima kasih. Ira masuk dulu ya. Hadiahnya tidak dibawa. Ibu simpan saja dulu. Maklum anak zaman sekarang. Tidak apa. Saya mengerti. Ira manja. Nak Burhan sudah begitu baik pada ibu, pada kami. Bu, saya kan bukan orang lain. Saya merasa ibu sudah seperti ibu kandung saya sendiri. Saya beruntung dan bahagia sekali dapat ibu mertua sebaik ibu. Oh. Tidak usahlah antar saya keluar. Ibu harus banyak istirahat. Oh iya. Pintu pagar depan, biar saya yang kunci. Ya. Ibu kecewa dengan tindakanmu tadi. Ira nggak bermaksud kurang ajar, Bu. Burhan bermaksud baik. Dia mau menghargai kita. Iya deh. Nanti kapan-kapan Ira minta maaf. Ibu senang melihat kau bahagia sekolah di Akademi Tari dan Musik. Tapi tiap kali kau pulang, larut malam. Ira kan selalu diantar kawan-kawan, Bu. Sampai kapan? Seterusnya, kita sudah tidak punya sanak keluarga, kecuali bekas abang iparmu, Burhan. Cuma dia yang kita harapkan bisa membantu. Bang Burhan kan baik, Bu. Dia kaya dan tidak keberatan bantu kita. Iya, karena dulu dia kawin sama kakakmu. Kini setahun sudah kakakmu meninggal. Burhan menduda. Pada suatu hari dia akan kawin lagi dengan perempuan lain. Dan dia akan jadi bukan menantu ibu lagi. Kalau nama Ira mulai naik dari show-show semacam ini walaupun cuma show di kampus, Ira akan terjun secara profesional. Sebagai apa? Penari. Orang belajar tari hanya untuk kesenangan, bukan untuk mata pencarian. Ira bisa jadi model atau main drama. Itu mimpi, Nak. Berapalah hasil pemain drama atau sebagai model? Lagi pula pergaulan di dunia itu ibu dengar. Tergantung orangnya, Bu. Iya, ibu tahu. Tapi semenjak bapakmu meninggal, coba ibu lihat. Tidak dapat ibu bayangkan punya anak secantik ini. Anak ibu sudah dewasa kini. Selayaknya kau hidup bahagia. Sebagai kawan memang Doni sopan, terpelajar. Orang tuanya pun bukan orang sembarangan. Tapi demi masa depanmu sebelum terlanjur, ibu minta kau menjauhinya. Terlanjur? Kenapa, Bu? Ya, kau masih muda. Dia masih muda. Segalanya bisa terjadi semasa muda. Makasih. Melihat cara kalian bergaul, ibu khawatir. Apalagi Ira, seorang gadis. Sepertinya Ibu sudah tidak percaya lagi sama Ira. Ira, sudah saatnya kau kini bersuami. Ira belum siap untuk bersuami.
Apalagi Doni. Belum punya pekerjaan. Bukan Doni calon suamimu, tapi Burhan. Bang Burhan? Ibu serius? Mm-mm. Tidak mungkin Ira kawin dengan Bang Burhan. Dia kan suami Kak Maya. Itu dulu sebelum kakak Mayamu meninggal. Tapi itu sama dengan mengkhianati Kak Maya. Tidak mungkin Ira kawin dengan bekas sama ipar. Perkawinan ini luhur, sesuai adat dan tradisi. Agama pun tidak melarang. Jangan, Bu. Jangan paksa Ira. Ibu tidak bisa memaksamu, nak. Sudah bukan zamannya lagi memaksa anak kawin. Ibu cuma ingin kau berpikir praktis dalam hidup kita ini. Kawin tanpa cinta sama aja bohong. Emangnya cinta kayak pohon di pot, gampang dipindah-pindah, tumbuh di sembarang tempat. Jangan begitu. Dia menganggap kami orang tuamu seperti orang tuanya sendiri kok. Kita sudah biasa. Sudah bukan seperti orang lain. Tapi mana mungkin Ira mencintainya sebagai suami? Mana mungkin? Cinta akan tumbuh kemudian. Apalagi setelah kalian punya anak. Contohnya ibu nih. Kita hidup bahagia, saling kasih mengasihi bersama anak-anak. Walaupun dijodohkan orang tua. Itu zaman dulu, kuno. Zaman sudah berubah. Menurut adat, itu namanya ganti tikar. Apalagi disamain nama tikar. Kecuali Apa? mau kawin sama duitnya. Gila. Gak ada yang begituan di keluarga kami. Cuma emang Bang Burhan yang selama ini membiayai kehidupan Ira dan ibu. Biaya kuliah. Malah rumah ibu pun hadiah dari Bang Burhan untuk kakak Mayaku. Tapi tetap milik Bang Burhan. Dia ungkit-ungkit itu. Ya enggak, dia tuh pelajar kok. Kalau dia orang terpelajar, ngomongin nama Bang Burhanmu itu. Tentu dia mau ngerti. Justru itu usul saya. Saya yang minta sama ibumu. Saya ingin kau menggantikan kedudukan Kak Mayamu. Supaya saya bisa menebus kesalahan dan dosa saya terhadap Kak Mayamu. Gila, hilang respect gue. Lagi macam apa tuh? Gue gak akan bisa menghargainya lagi. Amit-amit. Kayak pakaian aja ditukar-tukar. Kawin lari aja sama Doni ke luar negeri. Tinggal di sana. Iya, Ir. Percuma dong bapaknya atas kebudayaan. Ibu gue siapa yang urus? Gue sayang sekali sama ibu gue. Ibu juga menyintai Ira. Ibu tahu ini berat bagimu. Ira merasa seperti dijual. Ira. Ira tak bermaksud menyakiti hati ibu. Ibu tahu. Ira tak mencintai Bang Burhan. Ira bingung. Ira tidak bisa. Ira. Ibu tahu. Ira mencintai Doni, Bu. Maafkan Ibu, nak. Jangan paksa Ira, Bu. Ira mohon. Ira sayang sama Ibu. Ira tak bermaksud menyakiti hati Ibu. Beri saya waktu, Bu. Kasih saya kesempatan 1 tahun saja. Akan saya buktikan saya bisa hidup dari musik. Kalian masih muda. Kalian bisa melupakannya. Tapi saya betul-betul mencintai Ira, Bu. Ibu hanya ingin melihat Ira mendapat suami yang bisa membimbingnya. Madu, diracun-racunin, racun-racun, racun. Di madu-maduin, madu-madu-madu. Membre, membre, membre asal kece. Di madu-maduin, madu-madu-madu. Madu, diracun-racunin, racun-racun. Membre, membre, membre asal kece. Biar membre asal kece. Kamu tuh kece.
asal kece. Ya. Tahan. Ya. Apa Ida? Iya. Jangan. Awas, Saski. Man. Ayo. Gua dong. Angkat ya. Kasih aku dong. Ya, aduh. Mati dah. Kena gajah. Katakanlah sesuatu, Doni. Jangan diam seperti ini. Di dalam sini, Ira. Sebenarnya aku sedang bicara banyak. Tak bisa kubayangkan kalau aku harus berpisah denganmu. Aku percaya itu. Aku juga tidak bisa bayangkan kalau harus pisah denganmu. Kau mencintainya. Kau tahu sendiri jawabannya. Hanya Bang Burhan bisa memberikan ibu satu kebahagiaan yang lain. Perlindungan. Ya. Ayo. Bagus. Iya. Awas. Nah. Doni! Tunggu dulu. Larang Ira kawin dengan Bang Burhan. Ira mencintaimu. Ira mencintaimu. Bencinya aku akan hidup ini. Berikan segalanya. Bila hari ini kau menyuruh aku minta, aku tidak akan sanggup. Aku terlalu mencintaimu. Jangan, nak. Ibu mohon, jangan lakukan itu. Biarkanlah, Bu. Jangan potong rambutmu.
Ibu yang salah. Bila kau mau menghukum, hukumlah ibu. Ya Allah, apa yang telah kau lakukan? Ibu tidak bersalah. Ira lakukan ini karena sayang sama ibu. Ira ingin berbakti pada ibu. Ira patuh. Kasihan anakku. Kasihanilah anakku. Ibu mencintaimu, nak. Ibu mencintaimu. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Mira binti Fuad Hasan dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas seberat 10 gram tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Mira binti Fuad Hasan dengan mas kawinnya sebentuk cincin emas seberat 10 gram tunai. Biar saya yang kerjakan, Tuan. Sarapan lebih lezat kalau yang masaknya suami tercinta. Ira, saya tidak bermaksud apa-apa. Kenapa masuk kamarku? Sarapan untukmu. Aku bisa urus diriku sendiri. Baiklah. Saya hanya ingin menyenangkan hatimu. Memang, kita masih perlu waktu untuk menyesuaikan diri. Percuma. Kau takkan bisa merubah pendirianku. Maaf kalau begitu. Tunggu. Kau pikir setelah berhasil membuat surat nikah, kau bisa miliki aku? Aku takkan pernah menganggapmu sebagai suami. Tak perlu kau lakukan itu. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Lepas! Lepas! Lepaskan! Duh. Siapa bilang saya tidak bisa menjamamu? Siapa bilang saya tidak bisa memilikimu? Sekarang pun bisa saya lakukan. Karena kau Syah telah jadi istri saya. Silakan.
Kamu memang tukang paksa. Mungkin kamu bisa mendapatkan tubuhku. Tapi jangan harap cintaku. Sebagai lelaki, sebagai suami, saya malu kalau harus mendapatkanmu dengan kekerasan. Saya cukup punya harga diri untuk tidak menyentuhmu tanpa keikhlasan hatimu. Ya, halo. Pak Burhan, Ya, kenapa? maaf Pak, mengganggu. Tidak. Ada apa? Saya kira ini penting. Jadi, saya berani telepon. Tadi Pak Sigit dari Gaharu Construction Corporation nelpon. Minta ketemu Bapak tentang kontrak pembuatan waduk. Waduk. Iya, bendungan. Kita ditawari mengerjakan beberapa bagian dari kontraknya. Bi Siti! Sianya, ambil nih. Saya nggak lapar. Halo? Halo? Pak? Pak Burhan? Halo? Hah? Ya, halo. Ada apa, Pak? Apa saya mengganggu? Oh, nggak apa. Istri saya memasang kaset terlalu keras. Wah, maaf, Pak. Saya harus bilang apa, Pak? Soal apa? Pak Sigit. Oh, ya. Ya, oke. Bikin janji. Adakan pertemuan di Hilton. Coffee shop.
bisa bicara dengan Nak Burhan? Dari mana? Ibu mertuanya. Pak Burhan, ada telepon dari rumah, Pak. Halo? Nak Burhan? Ah, Ibu. Di mana nih? Lagi mampir ke rumah? Mira sakit. Sakit? Sakit apa? Pingsan waktu belanja. Badannya panas sekali. Ya, saya pulang sekarang. Erna, Iya, Pak. tolong telepon Dokter Rais. Suruh dia segera datang Kemana, Pak? ke rumah. Istri saya sakit. Bur, istrimu harus dirawat di rumah sakit. Nggak mau. Nggak mau. Tidak mau. Dia pasti tidak mau, Dok. Adatnya keras. Sebaiknya dirawat di rumah sakit saja. Kalau di rumah sakit, alat-alat lebih lengkap. Diagnosa bisa lebih tepat. Dan yang paling penting, istrimu harus istirahat penuh. Kalau di rumah, siapa yang akan merawatnya? Saya sanggup, Dok. Ah. Masih tetap keras kepala seperti dulu juga. Kenapa keluar? Sudah sehat betul. Ganggu sebentar. Ira mau ucapkan terima kasih. Kenapa? Ibu bilang, kau telah merawat Ira. Kewajiban suami. Ira istirahat dulu. Iya kan? Kalau kau nanti sudah sehat benar, saya ingin membelikan sesuatu untukmu. Terima kasih. Iya kan? Apa kau akan terus begini? Selamanya? Tidak tahu. Selamat malam.
sanggup menghadiri pesta perkawinanmu. Meski aku berusaha mengkhianati hatiku sendiri untuk mencoba bisa melupakanmu. Aku takkan bisa sampai kapanpun. Selamat bahagia menempuh hidup baru. Aku cinta padamu, Doni. Mira, kau tahu, setelah kita kawin, usahaku melonjak maju. Perusahaan kita kebanjiran macam-macam kontrak. Bendungan, jalanan, jembatan, dan bangunan-bangunan bertingkat. Karena itu, saya belikan bungalow ini sebagai hadiah ulang tahunmu. Aku tidak butuh bungalow. Untuk apa? Kau baru sembuh, Mira. Harus banyak istirahat. Nah, di sini kau bisa menjauhi diriku. Paling Sabtu Minggu sekali kita jumpa di sini. Kalau itu yang kau mau. Terserah. Tapi bukan berarti aku menerima hadiah dari kamu. Kau harus bergaul. Tidak baik menutup diri terus-menerus seperti ini. Tidak sehat. Perkawinan kita memang juga tidak sehat. Siapa? Tidak apa.
bahaya. Kenapa? Daerah itu kita harus jaga jangan sampai kena banjir. Sistem riolirnya udah dicek benar. Sudah, Pak. Sudah. Kok rumah itu belum dibongkar? Mereka minta waktu, Pak. Itu tuh. Iya. Selamat dari hasil lab ini. Positif 3 bulan. Tidak mungkin. Bulan kemarin saya masih. Banyak kasus macam ini, Nyonya. Health Nyonya yang terakhir pasti tidak sebanyak biasanya, kan? Tapi saya tidak mau hamil, Dok. Kenapa? Nyonya punya suami, kan? Iya, tentu saja. Tapi saya dan suami saya belum ingin punya anak. Jadi kalau bisa, tolong gugurkan kandungan saya ini, dokter. Tidak bisa, Nyonya. Berbahaya. Tapi apa saya harus mengandung anak ini? Kenapa tidak? Nyonya sehat. Tolonglah saya, Dok. Apa yang harus saya lakukan? Sebaiknya rundingkan saja dulu dengan suami Anda. Dia tentu tahu apa yang harus Anda lakukan. Tidak. Aku tidak sudi punya anak dari kamu. Kau ambil kesempatan dalam kesempitan. Kau manfaatkan kelemahanku. Saya lakukan dengan cinta. Cinta. Enak saja ngomong. Kau perkosa aku. Kau jebak Ira. aku. Dengar saya, Ira. Saya mohon dengarkan. Saya tidak mau terulang lagi kejadian seperti yang menimpa diri kakakmu. Saya tidak rela kehilangan anak saya sekali lagi. Kau boleh dendam pada saya. Kau boleh tuduh saya apa saja. Tapi saya mohon, selamatkan bayi dalam rahimmu itu. Untuk apa? Aku tidak mencintaimu. Aku tidak sudi punya anak dari hasil perkosaan. Kau boleh benci pada kejadiannya. Tapi pengguguran adalah pembunuhan. Dosa. Perkosaan juga dosa. Jangan keras-keras. Nanti ibu dengar. Ibu mau nginap di sini. Hanya karena mau merawatmu. Karena kau sakit. Kau bilang kau sayang sama ibu. Tapi caramu hidup hanya menyakiti hati ibu. Tak perlu kau pedulikan aku. Tak apa. Tapi jangan sakiti hati ibu. Dan bikin dia merasa tambah bersalah. Jangan bikin dia merasa berdosa. Hanya karena perkawinan kita gagal. Aku tidak mau punya anak ini. Karena aku benci padamu. Aku tidak rela merawatnya. Baik, kita bikin janji. Kau tak perlu merawatnya. Kalau anak ini lahir, saya yang akan urus. Apa masih bisa dipercaya janjimu? Kau ingkar janji. Kau janji tidak akan menyentuhku. Aku benci padamu. Yang penting kita selamatkan anak ini dulu. Bila dia sudah lahir, terserah padamu. Akan saya kabulkan semua keinginanmu. Bawa kemari bayiku. Cantik sekali bayinya. Mirip papanya. Suster. Kenapa? Lapar. Sudah waktunya minum susu. Ira, buka pintu. Evi lapar. Sudah waktunya kau menyusui Evi. Ira, buka.
Non, memang saya yang salah. Tidak bisa kau memaafkan saya demi anak ini. Dia tidak bersalah. Ira. Ira. Buka, Ira. Anakmu lapar. Dia perlu air susumu. Air susu ibunya. Jangan siksa dirimu sendiri, nak. Buat apa? Jangan siksa kita semua. Kasihan Evi. Ira, kau boleh benci pada saya. Tapi jangan benci anak ini. Apa salahnya hingga dia yang kau hukum? Jangan timpakan kesalahan saya padanya. Apa dosanya hingga dia harus tersiksa? Dia anakmu, darah dagingmu sendiri. Kenapa aku harus menyusuinya? Dia bukan anakku. Dia anakmu. Kalau kau tak sanggup mengurusnya, cari babysitter. Menggaji babysitter memang jalan keluar yang paling gampang. Tapi Ira, yang paling dibutuhkan seorang bayi adalah kasih sayang ibunya. Cinta seorang ibu. Aku tak mau jadi ibunya. Tidak mau anak ini.
ayamnya. Evi. Evi. Sini, Vi. Panas, pakai ini dulu ya. Lihat. Bikin foto yuk. Pak. Ini Pak. Bikin foto dulu. Ya. Bentar. Ya. Evi, pose. Sekarang pose ya. Ayo. Ya. Kanan dikit. Ya. Iya. Lagi. Ya. Kanan dikit. Evi, tolong Bapak dong. Bapak lucu deh. Ira, gue. Tarita, apa kabar? Ira, aduh. Brengsek lu Ira, kenapa baru ketemu sekarang? Lu yang brengsek main hilang aja. Emangnya gua Jin? Lu sekarang keren, Kak. Cakep. Ah, lu yang tambah cakep. Tapi kayak nonya-nonya. Emang sekarang gue udah nyonya. Kegiatan lu apa sih sekarang? Biasa, ratu rumah tangga. Bukannya tangga rumah buat Enggak ganjelan? dong, dari dulu kan gue ratu. Lu sekarang udah kawin, Ta? Belum ada orang kaya yang mau pelet gue. Abis kerjaan lo apa dong? Panjang ceritanya. Mula-mula sekolah manajemen perusahaan. Sekarang kerja di public relation hotel internasional. Sambil sekali-sekali ngerangkap jadi model. Hebat lo. Nggak nyangka. Karir woman kecil-kecilan. Masih ingat sama Doni? Tentu dong. Gimana dia sekarang? Belum lama dia pulang dari luar negeri. Masih cinta ya? Dulu sih iya. Tapi sekarang gue kan bini orang. Ira, coba lihat. Siapa itu? Karena aku sudah masuk anggota union di sana, maka aku boleh bekerja di nightclub atau di pub sebagai penyanyi. Baru aku bisa ngumpulin duit. Berhasil baik. Apanya? Bahwa karir ini bisa memberikan kehidupan yang layak bagi seorang penyanyi. Ya, kadang-kadang dibutuhkan ketabahan lebih kukuh. Tapi, aku yakin hari cerah pasti akan datang. Ya tak ya? Iya. Kami berdua akan menata karir bersama. Aku akan berhenti dari pekerjaanku yang sekarang. Kami bermaksud akan membuka usaha pub, manajemen urusan Tarita. Wah, enak juga ya. Join dengan kami, Ra. Kita kelola bersama-sama. Katanya kau tidak punya kesibukan. Tapi aku nggak punya pengalaman di bidang itu. Lagi pula aku sudah merasa asing sama dunia itu. Ah, pengalaman kan baru bisa didapat kalau kita lakoni. Nah, lakonin. Modalnya juga tidak banyak kok. Gedungnya bisa kita sewa atau kontrak. Kalau nggak banyak sih, ada juga modalku. Jadi kau setuju? Wahai gemerlapan dunia malam, ini kami datang. Bunga mawar yang kini mereka memerah, tumbuh mekar mewangi di sebuah taman. Ceria berseri di tengah Firdaus, memancarkan sinar kemilauan. Setiap pria ingin memanjakan dirimu, tutur katamu halus
cerah. Pribadi mandiri mencerminkan watak, selalu senyum ramah, meraih perhatian diriku. Benarlah, oh bunga, kau ini semakin dewasa saja. Semerbak memberi damai di hatiku. Oh, bila saatnya kumbang-kumbangkan berdatangan, jangan mudah tergoda bisikan yang manis. Tetaplah menawan kau pujaanku. Sopo, Yang sering kesini tuh, Nan Erna. kok nggak pernah datang lagi ya, Bi? Udah berapa tahun ya? Dulu sering kesini, malah suka nginep. Kirain jadi kawin sama Tuan. Nginep juga kalau lagi ada lembur. Siapa tahu, kelihatannya Non Erna sayang sama Tuan. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau cuma dengan obat, tidak akan berpengaruh banyak. Sebaiknya dibiopsi saja dulu. Tidak berani saya ambil risiko. Siapa yang akan mengurus dan menyayangi anak saya kelak? Bila gagal. Tapi kalau berhasil, Evi, Pak, Bapak, ayo dong, udah dulu ngobrolnya. Papa masih ada perlu. Katanya mau beli es krim. Kita pergi beli boneka aja yuk. Biar. Dulu pernah saya bersalah terhadap istri pertama saya. Dia kecewa pada sikap saya yang kurang memberi perhatian. Dia larikan kekecewanya pada obat-obat keras yang akhirnya merusak diri dan janin yang ada dalam kandungannya. Akibatnya, anak dan istri saya meninggal kala melahirkan. Saya menyesal, merasa berdosa. Saya tidak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Tapi Bapak juga harus perhatikan diri dan kesehatan. Inilah nasib saya. Saya rela berkorban apa saja untuk kebahagiaan anak istri saya. Vi, Pak, bebeknya punya banyak teman ya. ya, saya. Tidak peduli apapun yang terjadi terhadap diri saya. Hidup saya hanya untuk putri saya ini. Tolong anterin Ibu Erna. Terus langsung kembali ke sini ya. Baik, Pak. Dadah. Kulihat ada boneka baru. Bu, Bunda. Evi beliin ini buat Bunda. Tapi Evi dibeliin ini sama Tante Erna. Cantik ya? Iya, cantik. Seperti Tante Erna. Boleh Ibu masuk.
mau pergi lagi malam ini. Bukannya ibu mau turut campur di dalam kehidupan rumah tangga kalian. Kalau bukan karena ibu kasihan pada Evi, cucu ibu. Ibu tidak mau menginap di sini, melihat cara hidupmu ini. Kenapa, Bu? Ira kan resminya sudah menjadi istri Bang Burhan seperti kehendak ibu. Apalagi yang ibu harapkan? Ibu masih ingat ketika dulu Ira memotong rambut Ira. Saat itu Ira berjanji pada diri Ira sendiri. Dan rambut ini menjadi saksi. Ira akan berbakti pada ibu untuk hanya menikahi Bang Burhan. Tapi tidak akan pernah menyerahkan cinta Ira. Karena perkawinan tanpa cinta adalah sia-sia. Tapi kewajiban seorang istri. Kewajiban. Selalu dalam hidup Ira harus memenuhi kewajiban untuk orang lain. Mana kewajiban untuk diri Ira sendiri? Ira, ibu khawatir kau main api kembali dengan Doni. Doni itu masa lalu, Bu. Masa dia sudah liwat. Kami cuma teman usaha, berkongsi, tidak lebih. Ira tahu menjaga martabat sebagai perempuan, sebagai istri orang. Kenapa selama ini Ira tidak pernah merasakan kebahagiaan? Karena kau terus melawan hatimu sebagai istri. Melawan kodrat sebagai ibu. Bukalah hatimu, nak. Ada kebahagiaan lain dalam memberikan kasih sayang. Penderitaan tidak pernah meninggalkan Ira. Kala kau masih kecil, nak, ibu yang mengajari kau berjalan. Tapi berlari, kau sendiri yang harus lakukan. Belum tidur. Bapak belum pulang. Kok tunggu bapak? Nek, kenapa ibu tidak sayang sama Evi? Ya Allah. Evi sering mimpi cium ibu. Evi, malam ini Evi tidur sama nenek ya. Kalau bapak pulang bangunin Evi ya, Nek. Bapak belum cium Evi. Iya. Kita pakai mobilku atau mobilmu? Hilton Hotel kan tidak jauh dari rumahku. Kita naik mobil masing-masing saja, supaya aku bisa langsung pulang dari sana. Jadi sebaiknya bagaimana, Pak? Ya. Senin Doni datang kantor saya. Kita selesaikan kontrak kerjanya. Tapi rekaman kaset hanya untuk 1 album dulu. Bila berhasil, kita perpanjang kontraknya. Oke? Terima kasih, Pak. Jadi, ada kemajuan usaha pubmu itu. Kelihatannya begitu. Terutama karena daya tarik lagu-lagu yang dibawakan oleh Doni. Pengunjung merasa rileks. Terus itu. Malah tadi siang kami mengadakan pembicaraan di coffee shop Hotel Hilton. Menjajaki kemungkinan Doni rekaman.
Kalau rekaman Doni sukses, berarti usaha kami tambah populer. Maaf ibu ikut bicara. Apa gunanya Ira sering pulang malam mengurus usaha itu? Ira kan bisa jaga diri. Rasanya tidak pantas. Seorang wanita. Tidak apa-apa, Bu. Ira tahu mana yang pantas dan tidak pantas dia lakukan. Ira hanya ingin jadi career woman. Belajar berdikari. Bukannya saya ingkar janji, tapi apa bijaksana kita pisah. Evi masih kecil, jiwanya masih labil, masih dalam masa pertumbuhan. Akan sangat mempengaruhi perkembangan pribadinya. Dia akan goyah. Biar bagaimanapun, Evi butuh perlindungan seorang ibu. Kau ini Erna, kalau kau butuh seorang ibu untuk Evi. Kalian tuh sudah intim. Aduh, cakep. Gimana sih? Kok aura-auran gini? Yang rapi dong. Penghasilanku sebagai tukang gambar poster Makanya memang benar tidak ya? seberapa. Rezeki kami cuma sampai segini. Alhamdulillah. Ukuran kebahagiaan bagi kami sederhana kok. Kami tidak menuntut terlalu banyak dalam hidup ini. Cendut beli mixagripnya sebungkus. Siapa yang sakit? Suami saya meriang. Maka itu, jangan terlalu banyak main angin malam. Cendut bisa aja. Hidup itu tidak perlu berlebih-lebihan. Yang wajar-wajar saja. Makanya bisa bahagia. Hidup jangan diseselin. Capek. Optimis, Bleh. Optimis. Sekolah, Be. Pergi, Be. Mak, uang jajannya. Kalian bahagia sekali ya. Meskipun mereka anak pungut. Apa bedanya? Kalau kita berikan cinta pada mereka, mereka juga akan sayang pada kita. Jangankan anak manusia, anak binatang kalau kita pelihara dan beri kasih sayang, mereka juga sayang pada kita. Punya anak begini banyak. Apa nggak menyusahkan? Enggak. Dalam beri kasih sayang, kami jadi bahagia kok. Kalian miskin harta. Tapi kalian punya cinta. Ketika aku masih kanak-kanak, aku takut malam gelap akan datang dan tidak akan pernah berakhir. Dan aku hidup dalam kegelapan. Matahari pasti akan terbit. Tapi yang paling menggelisahkan, apa artinya hari baru? Bila kita tak tahu di mana posisi kita dalam hidup ini. Hidup kita ini ditentukan oleh sikap kita sendiri. Aku hormat pada sikapmu. Karena aku tahu selama ini kau membatasi dirimu. Dan kau menjaga martabat suamimu. Aku kira itu sikap yang wajar dari seorang istri. Sekalipun hubungannya dengan suaminya. Kalau aku boleh bicara, kalau kau tidak keberatan mengenai perkawinanmu, dari apa yang aku dengar, Orang lain tidak mungkin bisa mendengar kata hatiku sebagai seorang ibu. apa aku harus percaya kau begitu sayang sama keluargamu?
Bukan urusanku apa yang kau percaya dan apa yang tidak kau percayai. Aku ibu dari anakku. Ira, tunggu. Mau kemana? Pulang. Malam belum larut. Pub belum kita buka. Aku ada janji dengan anak dan suamiku. Ku antar? Tak usah. Kau kan tugas di sini. Aku ingin bicara soal kita. Besok kan masih bisa ketemu. Ira, aku masih mencintaimu. Kita bukan remaja lagi, Doni. Aku sudah punya anak. Sudah punya suami. Tapi perasaan ini tidak dapat dipesan. Kita harus hidup dalam kenyataan. Dunia kita sudah beda. Aku bukan Mira yang dulu. Apa kau juga hidup dalam kenyataan? Aku harap kau mau mengerti. Dari dulu aku berusaha untuk mengerti, untuk menerima kenyataan. Jangan tambah lagi kesulitan hidupku, Doni. Kau terlalu hanya memikirkan dirimu sendiri. Bagaimana dengan perasaanku? Tarita mencintaimu. Apa kau tidak melihat itu? Aku seorang wanita. Aku tahu itu. Aku tidak mencintainya. Cinta itu akan datang kalau kau mau membuka hatimu. Kau juga begitu terhadap suamimu. Kalau kau membuka hatimu. Nanti sore jangan lupa ya, Pak. Lupa apa? Ah, Bapak katanya mau ke Taman Ria sama Tante Erna. Oh iya, iya. Ayo, sun Bapak dulu. Bapak pergi dulu ya. Bapak, Pak, sun sayang buat Tante Erna ya. Mwah. Pak, Apa lagi? jangan nggak jadi ya. Iya. Ayo, mandi dulu, cepat. Burhan, aku mau bicara. Sorry Ira, saya sudah terlambat. Aku harus bicara sekarang. Saya sibuk Mira. Aku minta putusanmu sekarang juga. Tunggu saya di kantor. Kita bicara di sana. Praktis kita sudah pisah. Mau apa lagi? Saya turuti semua keinginanmu. Kecuali ini. Demi kepentingan Evie. Bagaimana dengan kepentinganmu sendiri? Kau seorang ibu. Evie anak kandungmu. Setan dengan semua alasanmu. Aku muak. Bosan. Kau kira cuma kau sendiri yang bosan. Nah, tunggu apa lagi?
Ibu mau kerja dulu. Nanti pulang kerja ibu beliin. Apa ya? Nina mau apa? Nina nggak mau apa-apa. Nina cuma mau disayang ibu. Ibu sayang kok sama Nina. Sekarang Nina tidur dulu ya. Nina bobo, oh Nina sayang. Kalau tidak bobo tidak bisa ya. Nina bobo, oh Nina sayang. Boleh saya masuk? Ada yang mau saya bicarakan. Saya memang telah melakukan kesalahan besar. Minta kau tetap tinggal di sini. Berharap lama-lama kebencianmu akan berubah. Sekarang saya sadar. Itu cuma mimpi saja. Kita memang tidak berjodoh. Kau boleh tetap di rumah ini. Biar saya yang keluar. Hanya satu permintaan saya. Sayangi Evi. Dia memerlukan ibu. Dia darah dagingmu sendiri. Kita boleh berpisah, tapi jangan pisahkan hatinya dari hatimu. Dia tidak berdosa. Tidak tahu apa-apa. Tengok dia sekali-sekali. Dia sangat membutuhkan ibu. Ya Allah, sudah lama aku tidak hadir di hadapanmu. Aku sudah berdosa. Ampunilah ya Allah. Aku berdiri di persimpangan kini. Aku masih harus terus melangkah. Hanya kepada Engkau aku memohon. Apa yang harus kulakukan? Tunjukkanlah ya Allah. Tunjukkanlah jalan yang benar.
Masuklah. Sudah sarapan? Bu, Bapak kok nggak pulang? Nanti malam, Evi boleh tidur lagi sama Ibu. Boleh, Bu? Evi, Ibu akan pergi. Mulai malam ini, Ibu tidak akan tidur di sini lagi. Ibu akan tidur di rumah nenek. Evi, ada hal-hal kehidupan orang dewasa yang Evi belum bisa mengerti. Nanti, kalau Evi sudah dewasa, Evi cuma minta Ibu sayang sama Evi. Di sini rumah Tuan Burhan. Iya betul. ada apa? Ini ada surat. Tuan Burhan akan segera dioperasi tumor otaknya. Makanya saya disuruh menjemput putrinya sekarang juga, sebelum Tuan Burhan dioperasi. Kata Pak Dokter, kemungkinan berhasil operasinya tipis. Bapak kenapa, Bu? Ini putrinya ya? Tunggu, aku ikut. Tugas saya cuma menjemput putrinya. Aku ibunya. Maaf, tapi Tuan Burhan pesan wanti-wanti. Cuma putrinya yang harus saya jemput. Saya istri Tuan Burhan. Ibunya Ivi. Kata Tuan Burhan, istrinya sudah meninggal. Apapun katanya, saya masih istrinya. Dan ibu dari anak ini. Selamat pagi, Bu. Kita doakan, semoga Pak Burhan mendapat perlindungan Allah. Mudah-mudahan bukan tumor ganas. Semoga operasinya berhasil. Terima kasih. Ini Anton, suami saya. Juga pegawainya Pak Burhan. Maaf, selama ini kami dilarang Pak Burhan untuk menceritakan penyakitnya. Ini anaknya Tuan Burhan? Iya. Tuan Burhan mau jumpa anaknya. Maaf, Tuan Burhan cuma mau jumpa anaknya. Saya istrinya. Istrinya? Istrinya kan sudah meninggal. Kalau Bapak pergi, Evi jangan nakal ya. Bapak mau pergi kemana? Bapak jangan pergi. Jangan tinggalkan Evi lagi, Pak. Ibu juga mau pergi. Tinggal sama siapa? Evi tidur sama siapa? Bapak tidak sayang lagi sama Evi. Bapak sayang, nak.
Bapak sangat sayang sama Evi. Mira, ini operasi bahaya, kemungkinan kanker. Jika saya sudah tidak ada lagi, kalau kau benci pada Evi seperti kau benci pada saya, tolong titipkan Evi pada keluarga yang mau menyayanginya. Nggak mau. Nggak mau. Nggak mau. Evi mau ikut Bapak. Bapak jangan pergi. Bapak tidak boleh pergi, Bu. Ya Allah, ampunilah perempuan yang selama ini berbangga dengan kekukuhan dirinya. Selamatkanlah suamiku. Dia orang baik, ya Allah. Beri saya kesempatan sekali lagi. Saya mau berbakti untuk menembus segala dosa-dosa saya padanya. Tidak ada yang akan pergi. Tidak Ibu. Tidak juga Bapak. Burhan, aku akan tetap bersamamu. Merawat anak kita. Dan kau juga harus berjanji akan tetap bersama kami. Kami membutuhkanmu. Membutuhkan kasihmu yang selama ini aku hindari. Kau tak boleh pergi.